Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindri Sanitia dengan NIM J1A11844 dari kelas R001. Dari mata kuliah pengembangan produk yang diampu oleh Ibu Rahayu Suseno STP MSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir saya. Baik, di sini dengan judul pembuatan minuman fungsional serai atau Cimbopogon citratus dengan penambahan variasi daun peppermint atau Mentha ex piperita. Latar belakang, tanaman serai sangat mudah dijumpai karena tersebar serta dibudidayakan di Indonesia. Untuk daun mint, memiliki kandungan flavonoid, asid, vitamin C, phenolics, triterpenes, serta memiliki kandungan provitamin atau prekursor vitamin A, besi, kalsium, potasium, mineral, serta fosfor menurut tim FNIPA tahun 2012. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk melihat konsentrasi yang tepat untuk penambahan daun mint pada minuman fungsional serai. Yang kedua, untuk melihat pengaruh konsentrasi sifat organoleptik minuman fungsional serai. Adapun rumusan masalahnya yaitu berapa konsentrasi yang tepat untuk penambahan daun mint pada minuman fungsional serai. Yang kedua, bagaimana pengaruh konsentrasi daun mint pada organoleptik minuman fungsional serai. Hipotesisnya yaitu ada dua. Yang pertama, konsentrasi peppermint berpengaruh terhadap rasa, aroma, dan sensori pada minuman fungsional serai. Yang kedua, konsentrasi terbaik pada daun mint dapat menghasilkan minuman fungsional yang baik pada sensori. Selanjutnya, manfaat penelitian. Mengetahui potensi daun mint dan sereh sebagai minuman fungsional serai memberi pengetahuan tentang pengaruh konsentrasi daun mint yang tepat untuk minuman fungsional serai. Di sini ada gambar minuman fungsional serai yang telah saya buat di dalam praktikum saya. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis SWOT pada minuman fungsional serai. Pertama ada kekuatan atau strength. Yang pertama untuk membuat minuman fungsional ini mudah dan tidak memerlukan bahan yang banyak serta tidak ribet. Yang kedua, harganya itu cukup terjangkau dan ramah di kantong. Yang ketiga, sebagai minuman kesehatan yang kaya akan antioksidan. Kelemahannya yaitu yang pertama, pada cuaca itu mempengaruhi tingkat penjualan. Jika hujan, pembeli akan menurun. Yang kedua yaitu belum banyak yang sadar akan pentingnya minuman yang kaya antioksidan. Mereka mengira minuman fungsional sebagai jamu. Yang ketiga, tidak ada variasi pada kemasan dan rasa. Kemudian ada peluang. Yang pertama, minuman fungsional ini cocok untuk orang yang ingin terhindar dari penyakit. Yang kedua, cocok untuk orang yang sedang demam, flu, dan pusing. Yang ketiga, bisa diminum kapan saja. Ini maksudnya tidak harus saat sakit kita meminum minuman ini. Jadi, kapan saja kita bisa minum karena dia mengandung antioksidan yang tinggi. Jadi, sebagai penangkal radikal bebas. Sebagai yang ketiga yaitu perdagangan yang bebas menjadi peluang. Maksudnya bebas di sini yaitu bisa menjual online via Facebook, Instagram, dan lain-lain. Yang kelima yaitu perubahan iklim membuat sistem imun ini rendah dan radikal bebas mudah masuk. Jadi minuman fungsional ini cocok sebagai antioksidan. Selanjutnya yaitu ancaman. Ancamannya itu ada masyarakat lebih banyak menyukai minuman yang sudah memiliki label dan yang sudah terkenal. Yang kedua, banyak pesaing. Yang ketiga, belum ber-BPOM dan halal. Maksudnya di sini bukan haram produk ini, tetapi belum ada cap halal dari MUI. Jadi beberapa orang mungkin lebih memilih minuman yang sudah berlabel, yang sudah terkenal, yang sudah ber-BPOM. Tetapi tetap bahan yang digunakan itu bahan-bahan organik.
Metode penelitian, ada bahan dan alat. Yang pertama bahan yang digunakan yaitu serai dapur, cimbopogon citratus, daun mint, air, gula merah. Alat yang digunakan yaitu kompor gas, panci, sendok, gelas biasa, gelas ukur, mangkuk kecil, pisau, talenan, timbangan, saringan, tisu, masker, sarung tangan. Selanjutnya yaitu ada rancangan percobaan. Dilakukan 3 perlakuan dengan satu faktor, yaitu membandingkan antara serai dan daun mint. Perlakuan pertama 15% daun mint, serainya 100 ml. Perlakuan kedua 20% daun mint, dan perlakuan ketiga sebagai kontrol, tidak ada penambahan daun mint. Nah, selanjutnya di sini ada pembuatan minuman fungsional. Sebelum pembuatan minumannya, kita akan membuat ekstrak serai. Di sini telah dimodifikasi dari Anggi Widya Astuti tahun 2018. Pertama, batang serai didapat dan disortasi, kemudian dicuci, dirajang sebanyak 200 gram. Setelah itu, diberi air sebanyak 400 ml, lalu direbus dan disaring airnya dan didapat ekstrak serai. Kemudian untuk ekstrak daun mint juga sama, dimodifikasi dari Anggi Widya Astuti tahun 2018. Daun mint didapat, kemudian disortasi, setelah dicuci ditimbang sebanyak 50 gram daun mint, kemudian direbus dan diberi air sebanyak 150 ml. Kemudian setelah itu direbus selama 10 menit dan disaring, kemudian daunnya itu diperas. Setelah itu didapatlah ekstraknya. Setelah dapat ekstrak serai dan mint, kemudian kita akan membuat minumannya. Siapkan alat dan bahannya, kemudian ekstrak serai dan mint itu ditambahkan, dicampurkan sesuai dengan perlakuan tadi. Kemudian setiap perlakuan tersebut akan ditambahkan gula sebanyak 10%, kemudian masukkan ke dalam gelas dan diberi label, siap untuk diuji organoleptiknya. Nah, parameter yang diamati ada uji organoleptik, yaitu uji mutu hedonik. Di sini indikator untuk mutu hedonik yaitu ada warna, rasa, dan aroma. Nah, di sini penulis akan memberikan penilaian dengan keterangan 5 sangat suka, 4 suka, 3 agak suka, 2 tidak suka, 1 sangat tidak suka. Di sini penulis memberikan pada setiap perlakuan penilaian yaitu ada warna, rasa, dan aroma. Kemudian ada uji hedonik. Nah, untuk uji hedonik ini itu adalah penilaian secara keseluruhan. Jadi mereka itu akan menilai suka atau tidak terhadap produk tersebut. Ini sangat penting untuk penjualan nantinya mana yang lebih disukai. Jadi jika yang lebih disukai, maka itulah yang akan kita jual. Kemudian hasil dan pembahasan, di sini ada uji LAB pada konsentrasi 15%, L didapat 26, A 17, B 31. Untuk kode 65, kode warnanya 652F09, W-nya 29 derajat. Untuk deskripsi warna terlihat itu brown atau coklat. Dengan kode 652F09, ini warnanya gelap, bayang dari oranye. Untuk konsentrasi 20%, L-nya 31, A-nya 19, B-nya 33, kode warnanya 6B, 3B12, yaitu warnanya gelap, bayangan dari warna orange juga, dengan W 27 derajat, deskripsi warnanya sama, yaitu coklat atau brown. Untuk konsentrasi atau tanpa konsentrasi, L-nya 27, A-nya 23, B 34, kode warnanya 5D, 330D, ini didapat warnanya gelap, bayangan dari orange sama, W-nya yaitu 25 derajat, deskripsinya sama, warna coklat. Kenapa sama warna coklat? Karena setelah ditambahkan gula merah, jadi warnanya sama. Kemudian uji organoleptik rasa. Untuk perlakuan pertama, didapat rasa untuk panelis, mereka lebih menyukai rasa di konsentrasi 15, yaitu karena rasanya tidak terlalu mentol dan tidak terlalu menyengat rasa minyak. Untuk perlakuan kedua kurang disukai karena mentolnya sangat terasa. Rasa mentol yang tinggi ini sama dengan penelitian menurut Padalia et al. 2013 bahwa daun mint memiliki kandungan mentol tertinggi yaitu 73,7 sampai 85,8%. Selanjutnya uji organoleptik warna.
Warna minuman berwarna coklat karena berpengaruh saat setelah pemberian gula merah. Jika dilihat dengan mata, seperti teh warnanya itu coklat. Tetapi jika dilihat dengan Photoshop, terlihat warnanya itu ada warna merah, hijau, dan biru. Nah, hijau ini kenapa penulis ini lebih menyukai pada konsentrasi 20%, yaitu karena bisa saja menurut Dambrauskian et al. 2008, pada peppermint terkandung senyawa klorofil yang berfungsi sebagai pembentuk warna hijau. Jadi, saat penambahan ekstrak lebih banyak, warnanya cenderung agak sedikit berbeda. Selanjutnya, uji aroma. Untuk aroma mint memang menyegarkan, seperti menurut Puspaning Tias tahun 2014. Jadi, di sini aromanya itu lebih disukai konsentrasi 20% karena aromanya sangat segar. Jadi itu bisa mengatasi pernapasan dan peradangan, meningkatkan kerja sistem pencernaan, mencegah heartburn, meningkatkan rasa mual dan kembung. Nah, selanjutnya uji keseluruhan atau uji penerimaan keseluruhan. Jadi, uji ini panelis yang paling tinggi yang lebih disukai yaitu pada konsentrasi 15%. Untuk yang tidak disukai yaitu 20% karena tadi rasanya mentol sekali. Untuk kesukaan seseorang terhadap suatu produk itu sangat dipengaruhi oleh faktor rasa, aroma, dan tekstur menurut Harjianti tahun 2013. Nah, selanjutnya di sini ada analisis ekonomi. Bahan yaitu serai dibutuhkan 2 kilo, daun mint 10 gram. Di sini serai dan daun mint tidak ada harganya karena ada tersedia di pekarangan rumah. Untuk gula dibutuhkan 200 gram dengan harga 5.000, botol dibutuhkan 16 pitch dengan harga satuannya 1.500, jadi 16 botol 24.000. Air galon 1 galonnya 6.000. Jadi ini untuk satu kali produksi habisnya itu 35.000. Nah, di sini kita lihat perhitungannya. Yang dikeluarkan dalam satu kali produksi adalah 35.000 dengan satu kali produksi menghasilkan 16 botol minum fungsional. Nah, harga jual 7.000 per botol. Harga satu botol minuman 7.000 dengan satu kali produksi menghasilkan 16 botol, maka diperoleh keuntungan satu kali produksi dengan rumus yaitu hasil dikurang modal awal. Dengan harga per botolnya 7.000 dikali 16 botol dikurang 35 modal awal sama dengan didapat 77.000. BEP variabel untuk modal pengeluarannya yaitu 35.000 dibagi jumlah produknya 16 botol didapat yaitu ini 35.000 dibagi 16 didapat 2.188. Kemudian kita mencari BEP-nya. Break-even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Jadi di sini total biayanya yaitu sekali produksi 35.000. Untuk biaya variabel per unitnya 2.188. Untuk harga jual per unit atau per botol 7.000. Keuntungan yang diinginkan yaitu adalah 4.812. 4.812 ini dari 7.000 dikurang 2.188. Kemudian break even point-nya didapat modal awalnya modal sekali produksinya 35.000 dibagi 7.000 dikurang 2.188. Kemudian didapat BEP-nya yaitu 7 botol. Jadi di sini artinya 7 botol minuman harus terjual agar tidak mengalami kerugian. Tetapi jika hanya 7 botol maka tidak dapat keuntungan, tetapi hanya balik modal. Jadi jika ingin mendapatkan keuntungan, maka harus menjual lebih dari 7 botol. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa minuman fungsional serai konsentrasi yang tepat yaitu pada 15%. Dengan penambahan daun mint, pada rasa berpengaruh nyata karena semakin tinggi konsentrasi yang diberikan, maka rasa mentol akan lebih kuat. Untuk warna tidak berpengaruh nyata, setelah diberi gula merah, warna yang didapat hampir sama yaitu berwarna coklat. Sedangkan untuk aroma dan rasa berpengaruh nyata. Yang lebih disukai pada perlakuan
konsentrasi 20% yaitu aromanya. Karena aroma mentol itu segar, jadi Panas lebih menyukai konsentrasi ekstrak daun mint yang tinggi untuk aroma. Saran dari praktikum ini itu agar praktikan lebih teliti lagi dalam melakukan praktikum, karena agar tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan perlakuan. Seharusnya kontrol itu pada perlakuan pertama, tetapi di sini saya melakukan kontrol pada perlakuan ketiga. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.